teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar himpunan. Oh iya, ada yang tahu nggak apa sih himpunan itu? Nah, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur, sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Selanjutnya, di dalam himpunan itu juga ada notasinya loh. Nah, notasinya itu biasanya disimbolkan dengan huruf kapital besar. Kemudian, dalam himpunan, kalimat adalah elemen dari biasa dinotasikan dengan simbol elemen. Sedangkan kalimat adalah bukan elemen dari dinotasikan dengan simbol bukan elemen. Tujuan dari penotasian ini adalah supaya mempersingkat penulisan dan agar lebih mudah dilakukan analisis jika sudah kompleks pembicaraannya. Selanjutnya, untuk contoh penulisan, di sini ada dua contoh. Yang pertama, X elemen A, atau dibaca X adalah elemen atau anggota dari himpunan A. Yang kedua, ada Y bukan elemen A, atau dibaca Y adalah bukan elemen dari himpunan A. Di dalam himpunan itu juga ada yang namanya himpunan kosong. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak apa sih himpunan kosong itu? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai elemen atau anggota dan biasanya dinotasikan dengan himpunan kosong. Nah, contoh dari penulisan himpunan kosong itu terdapat A sama dengan himpunan kosong atau A sama dengan buka kurung tutup kurung, yang artinya A adalah himpunan kosong. Nah, untuk catatan itu perlu diketahui juga bahwa himpunan kosong itu tidak sama dengan buka kurung himpunan kosong tutup kurung. Sebab himpunan buka kurung, himpunan kosong tutup kurung tidaklah kosong, melainkan mempunyai satu elemen, yaitu himpunan kosong. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan himpunan dengan metode tabulasi. Jika sebelumnya kita hanya menotasikan himpunan saja, nah sekarang kita akan mencoba mendefinisikan sebuah himpunan dengan metode tabulasi atau biasanya disebut listing method. Nah, metode ini berfungsi untuk mendefinisikan himpunan dengan mendaftar beberapa atau semua elemennya. Untuk contoh penulisannya, untuk yang pertama, di sini terdapat himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh di atas adalah dengan mendaftar semua elemen dari AA. Bagaimana jika elemennya cukup banyak namun masih terhingga? Nah, perhatikan contoh kedua berikut ini. Pada contoh kedua, terdapat himpunan B sama dengan 1, 3, 5, 7 sampai dengan 99. Atau himpunan B sama dengan 99, 97, 95, 93 sampai dengan 1. Ingat, contoh ini kita gunakan jika himpunannya memiliki berhingga elemen. Bagaimana jika elemennya ada tak terhingga banyaknya?
cek contoh ketiga, keempat, dan kelima. Untuk contoh yang ketiga, di sini terdapat himpunan C sama dengan 1, 3, 5, 7, Jika kita perhatikan dari contoh pertama, kedua, dan ketiga, penempatan elemennya dimulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Hal ini hanya bertujuan agar kita lebih mudah melihat pola yang tersusun oleh elemen-elemen tersebut. Jadi, kita boleh saja membalik urutan seperti contoh pada nomor 4. Untuk contoh nomor 4, di sini terdapat himpunan D sama dengan koma, minus 6, minus 4, minus 2, atau himpunan D sama dengan minus 2, minus 4, minus 6, Himpunan C adalah contoh himpunan yang tidak terbatas ke atas, sedangkan himpunan D adalah contoh himpunan yang tidak terbatas ke bawah. Bagaimana jika himpunannya tidak terbatas ke atas dan tidak terbatas ke bawah? Simak contoh berikut ini. Untuk contoh yang terakhir, yaitu contoh kelima, terdapat himpunan E sama dengan minus 6, minus 4, minus 2, 0, 2, 4, 6, Penulisan ini digunakan jika himpunannya tidak terbatas ke atas dan tidak terbatas ke bawah. By the way, jika kita melihat pola himpunan AA sampai EE, maka cukup jelas untuk mengetahui bahwa himpunan A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari sama dengan 8. Yang kedua, himpunan B adalah himpunan bilangan asli ganjil yang kurang dari sama dengan 99. Yang ketiga, himpunan C adalah himpunan bilangan asli ganjil. Yang keempat, himpunan D adalah himpunan bilangan bulat genap yang kurang dari 0 atau bisa juga disebut himpunan bilangan bulat genap negatif. Yang terakhir, himpunan E adalah himpunan bilangan bulat genap. Selanjutnya, yang terakhir, di sini ada notasi himpunan pada sistem bilangan. Berikut ini adalah daftar notasi yang biasa digunakan untuk menyatakan himpunan pada sistem bilangan. Yang pertama, ada himpunan semua bilangan asli atau dinotasikan dengan huruf kapital N. Untuk yang kedua, himpunan semua bilangan bulat yang dinotasikan dengan huruf kapital Z. Yang terakhir ada himpunan semua bilangan rasional yang dinotasikan dengan huruf kapital X. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai konsep dasar himpunan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Thank you.